Siap, berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, walaupun agak ngantuk ya. Ini agak bertanda juga. Oke, anak-anak semuanya, pagi ini adalah pertemuan pertama di semester genap atau semester 4 kelas dasar. Jadi pagi ini kita akan mulai pelajaran kimia, tapi sebelum mulai pelajaran kimia, kita akan memperbarui kesepakatan tersebut. Ya, tahun kemarin kita sudah buat yang namanya peraturan kelas kalian dan dari bapak disepakati bersama. Nah, hari ini kita akan buat kesepakatannya atau disebut juga sebagai keyakinan kelasnya. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai yang baik yang perlu dikembangkan dalam mendukung pembelajaran kelas sehingga anak bisa bahasanya merdeka belajar. Pernah dengar merdeka belajar ya? Nah, hari ini kita akan mulai yaitu yang namanya kesepakatan kelas. Caranya kalian semuanya berkontribusi untuk berikan pendapatnya. Apa saja hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh selama pembelajaran atau secara umumnya di lingkungan sekolah. Contoh, tidak boleh berkata kasar, kasar, jorok dan vulgar misalkan. Misalkan juga contohnya datang ke kelas dan pergi atau keluar itu tepat waktu. Minta izin kalau ada keperluan. Misalkan ya, itu contohnya saja. Masing-masing semuanya punya pendapat. Nanti lewat kertas ini, satu kertas, tulis apa yang menjadi pendapat kalian. Nanti kita tempel di depan, kita baca bareng-bareng. Kemudian yang sama kita ambil sebagai kesepakatan kelas atau sebagai keyakinan kelas. Tujuannya adalah agar ada apa ibaratnya nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai nilai positif. Nah, pakainya bahasanya pakai bahasa kalian dulu. Nanti kita sepakati pakai bahasa yang lebih halus. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Oke, nanti setelah ini kita atau kalian menulis di sini bahwa baca satu persatu sudah cukup. Nanti setelah itu kalian tempel di depan. Sepakatannya yang banyak yang kiri atau kanan. Ya, kelihatannya nanti di sini aja dan juga geser. Jelas ya? Kalau sudah agak ngantuk kita mulai saja. Oke, ini bapak bagikan kemudian cukup merah. Oke, silakan. Langsung aja ya. Jangan nyontek. Masa pendapatnya sendiri-sendiri kok nyontek. Tuh, Kan bukan ulangan ya. Kamu mau merah? kenapa ini? Posisi satu ini gimana aja bu? Mengambil kegiatan Nah, ini sharing saja. Binaranya tahu. satu pembelajaran dulu. Bapak nggak butuh tugas. Bapak aja. Dia kalau waktu Itu nanti bagunya bahasanya datang dari dan sebelum pelajaran. pastinya ya. Berdoa sebelum dan sesudah. Kelas yang kondusif. Tidak ada bullying secara verbal maupun fisik. Tidak ada bullying. Anda tidak boleh memilih teman. Masuknya ke Siapa yang Apa ya? Masuknya ke Sadar akan kesalahan.
Perlu nggak masukan? Itu dari hati ya. Itu kesadaran dari Asli dari mana kita tahu hati ini lagi bagaimana merasa bersalah dengan Dinilai kalau ada kertas tapi dia nggak bantuin. Sekali belajar di luar kelas, tidak boleh tidur di kelas. Tidak, maaf, tolong dan terima kasih saat melakukan sesuatu. asik. banyak ya kata-kata tingkah laku itu kan. Jika gurunya berhalangan hadir, Tadi masih dibahas. Ketawanya. ya kamu ketawa. Dispenser Dispenser harus Pak. Kalau dispenser nggak tahu sama Pak Jijo. Kelas menciptakan suasana, kondisi atau suasana. Outing class. Outing class ini program sekolah. Coret-coret kayak kemarin kalian misalkan. Di kelas Ridu kemarin. Ya teman. Kita ngobrol-ngobrol sambil istirahat. Kamu betul istirahat. Coba ingatin Bapak, apa yang Bapak pikirkan tadi? Lebih kiri dong. Oh ya, kemarin, setahun yang lalu saat bareng dengan perlu nggak saling menyayangi, saling menghormati sebenarnya. Kalau menyayangi nanti konotasinya pacaran. Itu statusnya. Jadi kita karena belum penutupan, karena di penutupannya. Kalau penutupan ini progresnya apa? Kalau orang Jawa itu biasanya punya kalau yang namanya tirakat ya, tirakat. Bahwa saya itu termasuk yang puasa. Merawat fasilitas. Bapak saya itu pernah puasa mudik. Puasa mudik ya? Kamu dan sebagainya. 8 puasa. Dari hasil diskusi atau pendapat kalian, ini ya, ini kita sepakati atau kita yakini bersama ada 12 poin dari 1 dan seterusnya sampai 14 ya. Ini kita sepakatin ya. Oke. Nah, setelah kita sepakati, maka selanjutnya apa yang harus dilakukan adalah diimplementasikan. Ya, saling menghargai, tidak mempunyai tepat waktu dan seterusnya. Apa? Tujuannya apa? Tujuannya akan menjadi suatu kebiasaan buat kalian. Oh, kebiasaannya menghargai orang lain. Dan sekali lagi, ini tidak hanya berlaku di kelas kimia. Ini berlaku untuk semua pelajaran dan di lingkungan sekolah pada khususnya. Umumnya di mana? Di kalian hidup di masyarakat. Jadi jangan baik di sekolah, tapi urahkan di lingkungan. Nggak bagus seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan keyakinan ini bisa menjadi suatu kebiasaan. Sehingga nanti kalau kebiasaan terus berlanjut, jadilah suatu budaya. Orang rajin sholat ke masjid itu awalnya berat, tapi kalau dibiasakan lama-lama jadi budaya. Kamu jadi anak yang baik, sopan itu harus dilatih, harus dibiasakan. Tidak nyontek. Nah, ini tidak ada di sini, tidak nyontek. Nanti ada berlaku jujur, langsung ditambahin berlaku jujur di setiap saat. Berat banget ini Pak, jujur itu berat. Ya, jadi sesuatu yang baik itu harus dibiasakan sehingga suatu saat menjadi habit. Kalau menjadi habit akan menjadi budaya. Namanya budaya yang positif. Kalau kamu tahu kan namanya kan budaya negatif. Maka kita mulailah dengan sesuatu yang positif. Tepat waktu, rapi dan seterusnya. Tidak ada yang rapi itu yang jelek. Ya? Jadi ini setelah kita yakini, kita sepakati, kita yakini, kita biasakan sehingga ini akan menjadi budaya yang positif di sekolah. Gitu ya anak-anak semua ya. Mudah-mudahan ini bisa implementasikan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar tulisan. Yang penting itu apanya? Implementasinya. Tidak boleh dan seterusnya. Gitu ya anak-anak semua ya. Memang atas partisipasinya dalam membuat keyakinan kelas, dan sekali lagi ini akan menjadi awal yang baik untuk apa namanya pembiasaan positif menuju budaya positif.
tertib di SMA Negeri 88 Jakarta. Mudah-mudahan tidak hanya kelas ini atau kelas, tapi untuk berlaku untuk semua kelas maupun semua siswa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 88 Jakarta, Bapak Kasih Junadi, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmat dan nikmatnya pagi ini kita masih dapat berkumpul di ruang guru dalam rangka mengikuti kegiatan kami, yaitu pengimbasan budaya positif sekolah atau diseminasi budaya positif sekolah, yang mana kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak kami berdua ada di Angkatan 7 DKI Jakarta. Jadi dari sekian banyak kegiatan calon guru penggerak memang agak banyak tugasnya, tapi Bapak Ibu berharap, saya berharap, mungkin kita sekolah berharap Bapak Ibu tidak takut untuk mencoba menjadi guru penggerak yang mempunyai kesempatan. Demikian juga Bapak Ibu yang di atas 50 untuk mencoba jadi pengajar praktek calon guru penggerak. Jadi kami belajar di guru penggerak dalam rangka salah satunya adalah pengembangan diri, dan yang kedua adalah melaksanakan amanah dari sekolah untuk belajar di calon guru penggerak. Itu pembukaannya Bapak Ibu. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami dalam diseminasi budaya sekolah. Kegiatannya ini ujungnya di modul 1 itu adalah aksi nyata membuat budaya positif sekolah. Jadi rangkaiannya bukan ini ujuk-ujuk ini, bukan, tapi sebelumnya sudah ada, tapi memang belum disosialisasikan ke guru-guru karena tugasnya tugas individual atau tugas kelompok di kelompok guru penggerak yang sudah kami jalankan. Nah, kegiatan di guru penggerak itu diawali dari modul 1.1, itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikannya Indonesia, kalau tidak salah. Beliau mempunyai filosofi pendidikan terkait dengan pendidikan, bahwa pendidikan adalah menuntun anak untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam hal ini, dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro itu bahwasanya kita sebagai guru atau pengajar itu bukan sebagai penuntut, tetapi sebagai penuntun. Walaupun selama ini kita yang sudah sering kita lakukan adalah kita sering menuntut anak untuk menjadi seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwasanya kita itu adalah penuntun. Seperti kalau digambarkan dalam hal ini oleh Ki Hajar Dewantoro bahwasanya guru itu adalah seperti petani yang baik. Petani yang baik itu menyediakan menjadi jagung, tetapi petani yang baik itu adalah menumbuhkan padi menjadi padi yang terbaik, jagung tumbuh kembang menjadi jagung yang terbaik. Nah, demikian juga kita sebagai guru diharapkan kita melakukan pembelajaran itu berdasarkan dengan kodratnya anak sendiri masing-masing. Kalau selama ini kita berpikiran bahwa anak itu seperti kertas yang kosong, suka-suka kita mau nulis apa di dalamnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa anak itu punya bakat dan minatnya masing-masing, dan itulah yang kita kembangkan
yang kita pupuk, yang kita sediakan lahan dan seterusnya, sehingga anak bisa tumbuh kembang masing-masing berdasarkan keberagamannya masing-masing. Jadi itu filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah, karena kita sebagai penuntun, bukan sebagai penuntut, kemudian kita bersemboyan seperti sebagai pengajar, seperti semboyannya Ki Hajar Dewantoro. Saatnya jam kedua dimulai. Mungkin Bapak Ibu semuanya masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantoro itu ada It's time to 3. begin the second lesson. Iklan dulu, ya. Jadi semboyan Ki Hajar Dewantoro itu kalau tidak salah ada 3. Yang pertama, Ing Arso Sungturodo. Di depan kita memberi contoh kepada anak-anak kita sebagai keteladanan kita. Yang kedua, Ing Matio Mangunkarso, di tengah membangun kemauan. Yang ketiga, Tutpuri Andaryani, bahwa di belakang itu memberi dorongan, semangat kepada anak murid-murid kita sehingga bisa tumbuh berkembang, sehingga selamat dunia dan akhirat, intinya seperti itu. Nah, kemudian karena kita sebagai penuntun, maka kemudian kita punya nilai dan peran masing-masing sebagai guru. Apa nilainya? Yang pertama, berpihak kepada murid, bahwa pembelajaran yang ada itu haruslah berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu artinya kita menyediakan berbagai hal, suasana di kelas, model pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman siswanya. Jadi bukan satu model untuk semua siswa, karena setiap siswa membawa keberagamannya masing-masing. Seperti tadi dikatakan bahwa petani yang baik tidak mengubah jagung menjadi padi atau padi menjadi jagung, tetapi padi bisa tumbuh sebaik-baiknya sehingga hasilnya maksimal. Kemudian yang kedua, nilai dari guru penggerak guru adalah mandiri. Jadi kita membangun motivasi diri sendiri untuk berkembang, melakukan pengembangan diri sehingga menjadi penuntun, pendidik yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah kolaboratif, membangun kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan pimpinan maupun dengan pemangku kepentingan serta dengan orang tua dan siswa dalam melakukan pendidikan. Yang keempat, inovatif, yaitu kita selalu sebagai guru harus selalu punya inovasi, sehingga tidak itu saja modelnya, tidak itu saja medianya, tidak itu saja medianya. Jadi selalu mengembangkan diri sehingga lebih inovatif. Yang kelima adalah kreatif. Kreatif dalam hal ini pembelajaran yang kreatif, artinya tidak hanya dari segi media dan seterusnya, tetapi bisa juga pendekatannya yang kreatif dan seterusnya. Selain nilai pengguru penggerak, itu ada juga sebagai peran dari guru penggerak. Perannya ada 5 juga, yaitu pemimpin pembelajaran. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran, guru diwajibkan bisa mengelola pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, menyediakan suasananya, membentuk kelompok belajar dan seterusnya. Sehingga sebagai pemimpin pembelajaran, guru punya peran yang sangat besar. Kemudian menggerakkan komunitas. Komunitas yang ada sebagai guru itu yang paling dekat adalah di lingkungan sekolah kita. Yang ada biasanya kelompok guru, kelompok kerja guru, atau ada lagi yaitu MGMP. Jadi kalau ada yang lain juga bisa, misalkan komunitas guru kreatif dan seterusnya. Tapi kami berdua dengan Bu Presti memang sampai saat ini belum membuat komunitas belajar yang lain. Jadi yang selama ini masih ada, itu ada baru MGMP. Kemudian yang ketiga adalah coach sebagai guru yang lain. Kita diharapkan setelah menjadi guru penggerak itu bisa menjadi mentor bagi guru-guru yang lain untuk bergerak bersama untuk melakukan perubahan, baik perubahan pada komunitas kecil maupun komunitas yang lebih besar. Dan yang paling diharapkan adalah membawa perubahan bagi pembelajaran di lingkungan kelas. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Ya, kalau tadi ada komunitas, sekarang ada kolaborasi. Kolaborasi itu bertujuan sebenarnya
agar satu dengan yang lain itu bisa saling memberi umpan balik, reflektifnya masing-masing, sehingga guru satu dengan yang lain saling memberi umpan balik, masukan, saran dan kritik. Karena kita yakin bahwa tidak ada guru yang 100% sempurna. Jadi guru yang inovatif maupun kreatif adalah guru yang reflektif, yang introspeksi dengan kemampuan yang ada, mengakui segala kekurangan maupun kelebihan yang ada, yang bukan anti kritik maupun saran terhadap kebaikan. Yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Itu adalah peran dari guru penggerak yang ada. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita tahu nilai dan peran kita masing-masing, kemudian yang dituju kemudian adalah visi dari guru. Ya, jadi setelah mengetahui posisi nilai dan peran sebagai guru penggerak, kemudian kita menentukan visi. Apa visi dari murid masa depan? Kalau sekarang barangkali di kurikulum Merdeka, murid masa depan itu impiannya adalah seperti murid sesuai dengan P5, profil pelajar Pancasila, kalau nggak salah ya. Penguatan, kalau P5 itu penguatan ada. Jadi profilnya seperti profil pelajar Pancasila. Itulah gambaran murid masa depan Indonesia barangkali secara umumnya. Jadi yang mandiri, yang gotong royong, bertakwa dan beriman dan seterusnya. Nah, bagaimana cara guru itu menentukan visi atau menyusun visi dan misi? Itu melalui inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang mengedepankan kolaborasi dan berbasis kekuatan. Jadi intinya adalah kolaborasi dan kekuatan yang ada di masing-masing unit atau sekolah masing-masing, baik rekan guru, baik murid maupun pimpinan maupun dari stakeholder yang lain seperti orang tua maupun dalam hal ini mungkin dari komite. Ya. Jadi itu adalah inquiry apresiatif dalam menentukan visi guru penggerak atau visi murid masa depan. Nah, langkahnya yang dilakukan adalah melalui atap atau aset, tantangan, aksi dan pembelajaran. Aset apa saja yang kita miliki, kemudian kita menginventaris apa saja tantangan, apa aksi yang akan kita lakukan, dan pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Kemudian caranya melalui bagja. Apa itu bagja? Yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Sampailah kemudian kepada visi murid masa depan. Nah, visi murid masa depan yang dimiliki guru penggerak itu tidak boleh bertentangan dengan visi sekolah. Minimal harus sama atau sejalan dengan visi sekolah yang ada. Jadi tidak boleh visinya sekolah A, guru penggeraknya visinya B. Jadi nggak sinkron. Nah, salah satu dari visi pelanjutan dari visi murid masa depan adalah membuat prakarsa perubahan. Nah, tujuan dari prakarsa perubahan adalah aksi yang akan kita lakukan sehingga nanti kita bisa menerapkan yang disebut dengan restitusi segitiga dalam rangka mewujudkan pembiasaan positif di sekolah yang berujung dari menjadi budaya positif. Karena pembiasaan yang dilakukan terus-menerus itu bisa menjadi budaya yang positif. Dalam hal ini pastinya pembiasaan yang positif yang sudah kita jalankan selama ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini tadi yang sudah kita sampaikan, konsep Merdeka Belajar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, belajar itu harus dalam hal ini ada 3 konsep Merdeka Belajar. Lanjut Bu Resti barangkali sudah tadi. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Jadi kalau sekarang namanya kurikulum merdeka. Jadi merdeka belajar, gurunya merdeka, muridnya juga merdeka sebenarnya.
Cuma sekali lagi kalau di kurikulum Merdeka itu sekarang kan bukan berbasis pada konten ya Bapak Ibu ya, tetapi berbasis kepada proyek yang tujuannya adalah karakter anak murid kita semuanya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat itu ada dua jenis, kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu alamnya masing-masing. Jakarta berbeda dengan Sukabumi, Jakarta berbeda dengan Jawa Timur dan seterusnya. Jadi alamnya masing-masing. Jadi tidak disamakan pendidikan di Jakarta dengan pendidikan misalkan di Sukabumi. Kontennya sama tetapi pendekatannya harusnya berbeda. Demikian juga dengan kodrat zaman. Saat kita masih di SMA pasti berbeda dengan sekarang yang ada sekarang, karena zamannya berbeda. Dengan zaman berbeda berarti pola pendekatannya berbeda, metodenya juga harus berbeda. Kalau tidak anak-anaknya kabur. Misalkan kita mengajar seperti zaman guru kita mengajar, barangkali anak-anaknya sudah pada main game. Kalau zaman kita mungkin belum ada game, mainnya masih gobak sodor dan seterusnya. Kemudian dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi disiplin itu kan kalau kita pahami selama ini artinya kalau tidak melanggar aturan berarti disiplin. Nah, apakah menurut Ki Hajar Dewantara disiplin itu seperti itu? Nanti kita akan bahas sedikit di selanjutnya. Lanjut nih. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan tidak lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi yang namanya nilai kebajikan itu tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, apapun agamanya. Kalau namanya gotong royong itu tetap baik. Kalau kemudian gotong royong itu mau agama apapun itu baik. Itu salah satu nilai universal misalkan, ya. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran. Jadi tanggung jawab itu mau agamanya apapun. Jadi kalau tanggung jawab tidak harus memilih ya dari Jawa atau dari Sumatera dan seterusnya. Demikian juga kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, berintegritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Jadi inilah contoh nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Kemudian Bapak Ibu, ada yang namanya perubahan paradigma. Untuk bangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi murid-murid agar mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk membuat budaya positif sekolah itu sekolah harus nyaman dulu, harus nyaman, harus aman dulu buat anak. Artinya anak itu nyaman di sekolah. Kalau selama ini kan anak-anak nyamannya mungkin kalau main game ya, kalau di sekolah pengen cepat pulang, tapi kalau di rumah pengen cepat berangkat, kecuali beberapa orang. Ya. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi selama ini yang mengontrol murid itu adalah guru melalui serangkaian aturan, ya. Jadi paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu adalah pertama guru yang mengontrol murid. Jadi apapun yang dilakukan murid itu guru yang sebagai pengontrolnya. Jadi biasanya mengontrolnya dengan aturan. Kalau tidak sesuai berarti dia melanggar.
Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau dikritik atau anak dibuat merasa bersalah, maka anak akan menjadi lebih baik. Itu anggapan kita selama ini. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu salah satunya misalkan bagus dan sebagainya ya. Jadi ada apresiasi untuk anak. Nah, itu yang dianggap punya manfaat yang besar. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang boleh memaksa itu orang-orang dewasa. Termasuk kita sebagai guru bisa memaksa murid, karena anak-anak masih dianggap sebagai murid, dianggap sebagai anak-anak, sedangkan kita sebagai orang dewasa. Jadi itu ilustrasinya. Jadi ada 4 ilusi terkait dengan teori kontrol. Nah, apa itu teori kontrol? Ada berapa teori kontrol? Teori kontrol itu ada 5. Yang pertama, kita guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kemudian ada model juga yang namanya berpikir menang dan menang. Seperti apa menang dan menang? Itu adalah interaksi antara di dalam kolaborasi yang semuanya mencari solusi, atau bahasa gampangnya menang untuk semuanya, atau bahasa gaulnya namanya win-win solution. Jadi nggak ada yang dikecewakan dari karakter menang dan menang tadi. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ada namanya identitas gagal, identitas sukses, dan identitas sukses, ya. Jadi kalau sebagai penghukum itu biasanya bahasanya agak keras, intonasinya maksudnya ya. Kemudian kalau di sini dituliskan bahwa guru itu berbuat seperti menghardik, menunjuk, menyakiti maupun menyindir. Contohnya misalkan kamu nggak bisa besok datang lebih siang, gitu. Misalkan kalau terlambat ya. Atau misalkan kok jam segini sudah datang, ya, itu namanya nyindir, tapi sebenarnya menyakitkan. Atau yang lagi lebih saklek lagi, kamu itu setiap hari terlambat melulu, marah-marah misalkan. Nah, itu contoh dari posisi sebagai penghukum, ya. Atau nanti kalau guru yang lain berkata, awas ya kalau kamu tidak, jadi mengancam ya, jadi bahasanya itu penghukum. Kemudian kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, itu biasanya diceramai, ya, seharusnya kamu datang lebih pagi, kamu seharusnya berangkat lebih dulu, dan seterusnya. Seharusnya kamu tidak mengerjakan tugas di kelas, dan seterusnya. Jadi kalau memojokkan muridnya, sehingga ini tapi bahasanya agak lebih lembut dibanding yang pembuat sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman, guru sebagai teman. Jadi kalau seperti ini, contohnya guru misalkan, ayolah kamu lakukan demi Bapak, misalkan. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu lagi. Ini lebih lembut lagi, tetapi ini masih kurang bagus buat siswa. Kenapa? Siswa kemudian menjadi tergantung kepada guru, dan sikapnya dengan guru yang lain bisa jadi beda, karena guru yang lain mungkin tidak akan bantunya, ya. Atau biasanya tenang saja, nanti ada Pak Yuyus dan seterusnya. Jadi apa istilahnya, mengandalkan orang lain ketika berbuat kesalahan, itu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, itu biasanya guru mempunyai aturan, pegang peraturannya, kemudian saklek-saklekan aja. Jadi kalau orang melanggar misalkan langsung dikatakan apa peraturannya, kemudian apa hukuman. Jadi kalau ini peraturannya, jadi dia udah bawa peraturannya, kemudian dia
Kalau anak melanggar langsung ditanya, kalau kamu tidur di kelas, apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Apa hukumannya? Kalau kamu tidak ikut mengerjakan tugas, sanksinya apa? Itu sebagai pemantau. Jadi peraturannya jelas, kemudian sanksinya juga jelas. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang kelima itu adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau sebagai manajer biasanya kita sudah punya keyakinan sendiri, sehingga anak ditanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi kalau anak bersalah tidak langsung ditunjukkan hukumannya, tapi ditanya dulu apa keyakinannya dan kemudian apa yang dia bisa perbuat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak langsung menghukum dengan hukuman yang sudah ada, tetapi mencari solusi bersama, ya, mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri siswa agar dia bisa berkumpul kembali atau masuk kembali ke kelompoknya dan menjadi lebih baik. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah tidak langsung kita hukum, karena hukuman biasanya itu akan menimbulkan yang namanya sakit hati atau dendam yang kemudian karakternya saat itu mungkin tidak mengulang lagi, tetapi dia di dalam hati masih menyimpan sesuatu ganjalan. Itu 5 posisi kontrol guru. Mudah-mudahan di antara kita semuanya tidak sebagai penghukum atau sebagai yang lain, tapi berusaha menjadi sebagai manajer, sehingga saling mengevaluasi kelestarian siswa, kemudian apa yang bisa diperlakukan oleh siswa untuk memperbaiki diri. Lanjut. Nah, kemudian ini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ya. Kenapa misalkan ada anak yang melanggar atau melakukan kesalahan? Pada dasarnya semua dilakukan pasti ada alasannya. Nah, alasannya itu adalah salah satunya adalah karena semuanya pengen memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dalam teorinya itu ada 5. Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kalau ini sudah jelas ya, makan, minum dan seterusnya, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Semua orang pasti pengen disayang dan dicintai orang lain dan dianggap ada. Sehingga biasanya anak-anak yang seperti ini biasanya kalau melakukan kesalahan itu lebih cenderungnya pengen unjuk diri karena pengen dianggap. Ya. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebebasan contohnya misalkan ada yang main futsal tapi ada coret-coret di kelas. Itu karena pengen bebas. Cuma salah dalam hal mengaplikasikan kesenangan, mencari kebebasannya itu salah penerapannya. Yang ketiga, kesenangan. Ada juga yang coret-coret atau itu coret-coret karena senang menggambar, tapi yang digambar tembok di sekolah atau lemari di sekolah. Makanya biasanya kalau anaknya suka melukis, sekolah ada seperti mural gitu ya. Jadi untuk salah satu kesenangan, walaupun itu salah satunya. Kemudian zaman sekarang lebih senang kalau mencari kesenangannya main game misalkan. Kalau diturutin nggak jadi belajar. Jadi itu kebutuhan dasar untuk mencari kesenangan. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar untuk penguasaan. Jadi pengen menguasai yang lain. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu minimal ada 5. Ya, yang seperti tercantum di depan. Nah, dari gambar di sana yang paling di tengah itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi semuanya walaupun mau kebebasan, kesenangan, kasih sayang maupun penguasaan itu muaranya adalah untuk bertahan hidup.
selanjutnya ini namanya teori motivasi. Motivasi itu teori motivasi manusia itu jenisnya ada 3. Yang pertama motivasi eksternal, ya. Jadi orang misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu namanya eksternal. Jadi misalkan kalau ini motivasinya misalkan karena tidak ingin dihukum, jadi dia tidak melakukan kesalahan. Kemudian motivasi yang lainnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau nama lainnya dapat penghargaan. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena pengen dapat penghargaan. Penghargaan itu bagus atau tidak? Nanti dibahasnya. Ya bisa bagus, tapi punya sisi negatifnya. Jadi kalau tidak ada penghargaan, dia tidak tidak melakukannya lagi. Misalkan nanti kalau nilai kamu bagus, saya kasih coklat misalkan. Nah, nanti kalau tidak dikasih coklat, ya biasa-biasa saja. Jadi penghargaan satu sisi itu bisa menghambat kreativitas. Selain juga bisa menimbulkan iri bagi yang tidak mendapatkannya. Jadi kalau ini penghargaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya. Jadi ada bahasanya iming-imingnya, ya, tidak ikhlas bahasanya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi disiplin positif. Ya, saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh misalkan kita terlambat datang pagi itu karena apa? Karena ada peraturan, atau karena kita pengen tidak ditegur kepala sekolah, atau kita pengen menghargai diri kita sendiri. Nah, kalau motivasinya dari luar, berarti kita biar tidak dipotong TKD-nya. Itu mungkin motivasi dari luar. Tapi kalau motivasi yang paling bagus, kalau dalam hal ini adalah motivasi bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Ya, itu menurut teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi internal atau tujuan disiplin positif itulah yang kita harapkan dari anak murid kita. Jadi mereka terlambat bukan karena menghindari hukuman, bukan karena pengen mendapatkan penghargaan, tetapi karena motivasi dari dirinya untuk saling menghargai. Bapak Ibu, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi di Indonesia, murid masa depan itu adalah seperti murid profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, ini kita lanjutkan, yaitu perbedaan. Jadi kalau di sekolah itu biasanya ada peraturan, ada disiplin. Nah, peraturan itu kan sifatnya mengikat atau dari atas ke bawah. Jadi peraturan ditetapkan oleh sekolah misalkan. Nah, kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dengan gurunya. Kalau peraturan misalkan saya ngajar kimia, di pelajaran kimia kamu tidak boleh A, B, C dan seterusnya, itu peraturan. Namun kemudian agar tidak bisa menjadi keyakinan kelas, kemudian bahasanya dirubah, bukan sebagai dari guru ke murid, tetapi kesepakatan bersama antara murid, demikian juga dengan guru. Ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya contohnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, misalkan bullying dan seterusnya. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu kan ujung-ujungnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, nilai lainnya adalah kesabaran.
gunakanlah masker kalau masa COVID. Kemudian untuk keselamatan dan kesehatan, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau berlari, tabrakan, jatuh, itu ujungnya adalah keselamatan atau keamanan menjaga. Itu contoh dari keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang kita kita rumuskan. Ada beberapa, ini contoh saja barangkali Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pembelajaran, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, itu rukun dengan teman. Itu contohnya saja. Kemudian, apa itu makna disiplin? Mudah-mudahan tidak banyak lagi, Bu. Apa itu disiplin? Nah, selama ini disiplin itu kan kita maknai anak tidak melanggar peraturan yang kita tetapkan. Jadi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah yang disebut dengan disiplin positif, merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jadi kalau disiplin berarti patuh. Patuh pada apa? Pada peraturan yang ada. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada aturan sekolah. Jika melanggar akan terkena hukuman. Selanjutnya, dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Jadi disiplin itu ujung-ujungnya nanti kita ke segitiga restitusi. Kebiasaan kita selama ini adalah membuat mereka tidak nyaman atau langsung memaafkan begitu saja. Kita lebih cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan daripada mencari solusi untuk memperbaiki diri. Jadi kalau tujuan menghukum itu adalah untuk kesalahannya, tapi solusinya belum. Lanjut, Bu. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri, untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi tadi yang diceritakan di depan bahwa kalau anak berbuat salah berarti sementara ada masalah dengan kelompoknya. Dengan segitiga restitusi diharapkan setelah itu anak bisa kembali ke kelompoknya menjadi lebih baik melalui konsep memperbaiki diri, bukan karena menjalankan hukumannya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang telah kita yakini. Maka tadi dibuat keyakinan kelas dulu sebagai standarnya. Bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Barangkali kalau yang restitusi ini untuk guru ekonomi lebih tahu. Restitusi. Lanjut, sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang buat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Jadi kalau anak bersalah tidak perlu ditunjukkan lagi kesalahannya, tetapi dicari bahasanya untuk untuk mengademkan dulu hatinya sehingga dia mau bercerita kenapa dia melakukan hal tersebut. Ini adalah 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini 3 bukan berarti harus urutan begini ya Bapak Ibu, karena namanya segitiga begini. Itu kalau di guru matematik itu tidak harus dari sisi yang manapun dulu. Jadi yang mana saja boleh. Dari 3 tadi tidak harus nomor 1 dulu.
artinya tergantung dengan apa namanya kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing siswa, dari mana harus mulai dulu, dari keyakinannya dulu, atau dari menstabilkan dulu, atau dari validasi tindakan dulu. Jadi tidak harus validasi dulu baru menstabilkan, baru menanyakan, bukan, tidak harus seperti itu, tapi boleh salah satunya. Nah, ini contoh dari segitiga restitusinya. Validasi tindakan kesalahan, contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, divalidasi dulu, kenapa melakukannya, alasannya kenapa. Berantem, kenapa berantem, bukan malah bukan malah dibentak-bentak atau dimarahi. Diademin dulu bahasanya ya Bu Nurita ya. Kalau Bu Nurita kan mengademkan dulu, baru ya. Ya, jadi itu. Adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak melakukan tadi, pasti ada yang tadi kebutuhan dasar tadi, alasannya apa? Nah, apakah harus dengan cara itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan? Itu contoh dari validasi tindakan salah. Kemudian kalau menstabilkan identitas, contohnya pernyataannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Ya, kalau misalkan ada, sebentar dulu. Kemudian kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukannya. Jadi bahasanya ini ngadem-ngademin anaknya dulu biar tidak panas, sehingga dia mau bercerita kenapa melakukannya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, contohnya nilai apa yang telah kita sepakati berdasarkan tadi kesepakatan kelas. Kamu ingin menjadi apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melakukannya itu, ya? Itu contoh dari pertanyaan di segitiga restitusi. Yang Bapak sampaikan tentang budaya positif yang harus kita tumbuhkan itu sangat baik sekali, dan saya mendengarkannya bisa kita aplikasikan, dan saya sudah mencoba di kelas, yaitu membuat suatu kesepakatan kelas mengenai di jam pelajaran saya harus bagaimana. Kan di sini artinya adalah apa yang harus kita buat kepada mereka, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif, begitu ya Pak ya. Kita sudah membuat kesepakatan kelas di kelas 12 kemarin saya membuatnya, dan anak sangat antusias sekali. Kita berikan kemerdekaan kepada mereka untuk apa ya istilahnya, mengemukakan idenya atau mungkin sarannya kepada kelas mereka itu harus bagaimana. Misalnya di kelas kalau ada guru jangan ngobrol, seperti itu kan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita budayakan di kelas. Kemudian misalkan kebiasaan mereka selama ini adalah membuang sampah sembarangan, itu juga dia buat juga kesepakatan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan, jika membuang didenda. Kalimat itu sudah mereka buat dan jadikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti yang tadi Bapak sampaikan. Pertanyaan saya adalah, di sini Bapak sebagai guru penggerak, artinya Bapak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas itu menjadi budaya sekolah. Kan kita bermula dari pribadi dulu. Kalau pribadi anak itu sudah bisa menumbuhkan itu, berarti lingkungan yang lebih luas lagi bisa. Bagaimana dengan lingkungan yang lebih besar lagi, yaitu sekolah, yang di sini dikaitkan dengan visi dari sekolah. Jadi bagaimana Bapak sebagai guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif sekolah dan menjadi visi sekolah. Dalam hal ini kan biasanya yang namanya proses pastilah ada yang namanya istilahnya kelemahan atau kekurangan. Nah itu yang saya pertanyakan, itu bagaimana melaksanakannya untuk bisa menjadi visi sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi barangkali. Oh ya, nanti lanjut ya sudah. Terima kasih Bu Sari atas pertanyaannya.
Jadi kalau dalam lingkup yang besar, maka kemudian ada yang dari guru penggerak itu bahasanya ada pengimbasan atau bisa juga coach buat guru yang lain. Atau kalau tidak pakai komunitas belajar, bentuk komunitas baru. Nah, yang paling memungkinkan sementara itu adalah pengimbasan, Bu Sari. Jadi kami berharap dengan begini, kemudian Bapak Ibu guru semuanya kemudian melakukannya di kelas, membuat keyakinan kelas, sehingga kemudian bahasanya bukan menjadi keyakinan kelas kemudian, apa menjadi keyakinan sekolah. Artinya kalau semua guru melakukan pengimbasannya, membuat kesepakatan kelas, kemudian kepada siswa dikatakan bahwa ini tidak hanya untuk kesepakatan di kelas saja, karena sifat baik itu dimulai dari kelas, kemudian akan terbawa ke dalam lingkungan kita belajar. Artinya paling sementara yang paling bagus adalah pengimbasan untuk teman-teman guru semua untuk melakukan yang minimal dalam langkah awalnya adalah membuat keyakinan kelas, dan kemudian satu lagi adalah membentuk kolaborasi, karena tidak ada yang namanya suatu program itu jalan hanya 1-2 orang. Artinya semua stakeholder yang terlibat di dalam itu, atau bahasanya semua warga sekolah harus saling bergerak untuk melakukan perubahan, karena perubahan tidak bisa hanya 1-2 orang. Makanya tadi kalau pengimbasan sudah berjalan, kemudian dengan dukungan dari pimpinan, dari warga sekolah yang lain, insya Allah pembiasaan positif itu bisa tidak hanya berlaku di kelas, tapi juga berlaku untuk lingkungan sekolah secara umum. Tetapi memang mulainya harus dari kelas dulu, karena kita tidak bisa misalkan kecuali ada namanya program sekolah pembiasaan misalkan, walaupun selama ini sudah ada program sekolah untuk pembiasaan positif, misalkan penyambutan pagi, 5S, sholat duhur berjamaah, atau kebiasaan tadarus doa pagi, itu awal dari kebiasaan yang positif. Nah, yang lainnya, karakter yang lain kita mulai dari kelas, kemudian kita berimbas untuk ke yang lebih besar skupnya, yaitu di sekolahan. Begitu Bu Sari. Jadi harus ada pengimbasan dulu seperti yang kami lakukan seperti ini untuk pemberitahuan awalnya, kemudian berharap Bapak Ibu melakukannya di kelas. Jadi tidak hanya saya, Bu Presti atau Bu Sari saja yang sudah melakukan membuat keyakinan kelas, tapi semua guru diharapkan membuat keyakinan kelas, sehingga anak nanti di kelas manapun bukan berarti di IPA 1 sudah tapi IPA 2 belum, atau IPS 2 belum. Jadi hanya berlaku untuk anak IPA 1 saja. Tapi berharap ke depannya jika semua guru membuat keyakinan kelas, artinya itu secara masif semuanya anak sudah tahu keyakinannya masing-masing yang akan dibawa. Jadi tidak tertib di kelas tapi tidak tertib di upacara misalkan. Tertib di kelas tapi di masjid masih kita lihat misalkan anak main HP ketika temannya kultum dan sebagainya. Artinya keyakinan itu sementara masih di kelas saja, hanya baru sekelas. Nah, kita berharap apa yang diyakini di kelas itu kemudian kita jalankan bersama, sehingga bisa tertular untuk semua warga di sekolah SMA Negeri 88 khususnya. Begitu Bu Sari mungkin. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, Bapak narasumber. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu memberikan inspirasi kepada kita, memberikan kepada kita bahwa guru itu adalah seperti petani, tidak boleh merubah jagung menjadi padi atau padi menjadi jagung. Kalau siswa kita sudah membawa warna masing-masing dari pribadinya. Seandainya warna itu kurang baik, apakah tidak boleh kita hapus warna yang tidak baik itu menjadi warna yang baik, kemudian tinggal kita hias. Diibaratkan pohon tinggal kita sudah tumbuh, tinggal kita pupuk, kemudian kita akan mendapatkan buah dari pohon tersebut. Artinya kita sebagai pendidik, salah satunya diantaranya adalah pendidik tugasnya merubah dari perilaku yang tidak baik siswa menjadi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Muhid, kami tanggapi sedikit barangkali, yang artinya tadi Ki Hajar Dewantoro tidak merubah jagung menjadi padi atau padi menjadi jagung. Itu intinya
bahwa anak itu lahir dengan bakat dan minatnya masing-masing, Pak. Jadi bukan kita rubah warnanya. Warna itu adalah terbentuk karakter, terbentuk karena apa istilahnya dalam proses tadi berjalan. Jadi intinya dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita menciptakan suasana yang nyaman, positif, lingkungan belajar yang positif itu untuk menumbuhkan yang bibit tadi yang sudah ada, sehingga tumbuh menjadi padi yang baik atau jagung yang baik dengan buah yang baik. Itulah yang disebut dengan kita menuntun siswanya, bukan merubah. Maksudnya bukan merubah. Oh ini kita kalau selama ini kan guru pengennya anak seperti yang kita mau. Bahasanya kita menuntut anak berubah menjadi A, B, C. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa setiap anak itu membawa bakatnya masing-masing, membawa minatnya masing-masing, potensinya masing-masing. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita menyiapkan lahannya, menyiapkan pupuknya, menyiraminya. Nah itu bagian dari untuk menumbuh kembangkan bakat dan minatnya. Bukan kita tidak berusaha merubah yang dari jagung menjadi padi. Seperti yang kita alami selama ini bahwa pendidikan pengennya semua pinter matematik, semua pinter, kan nggak seperti itu. Maksudnya Ki Hajar Dewantara bahwa biarkan mereka tumbuh kembang seperti minatnya. Kita menciptakan lahannya yang bagus, pupuknya yang cukup, airnya yang cukup. Nah itu bagian dari membuat suasananya, begitu Pak ya. Jadi bukan berarti kita harus merubah pohon jagung menjadi padi, bukan, tapi menciptakan suasananya saja. Nah dari suasana itu kan kemudian akan tumbuhlah, kalau pohon kuat menjadi cabangnya kuat, akarnya kuat. Itulah bagian dari karakter yang kita pengen tumbuhkan yang baik-baik saja. Jadi yang kita meniadakan atau meminimalisir laku-laku yang kurang baik. Makanya pendidikan itu kan merubah pendidikan budi pekerti yang baik menuju keselamatan yang setinggi-tingginya menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi intinya bukan merubah anaknya menjadi yang kita mau, tapi kita mendukung anaknya itu dalam pola berkembangnya dengan meminimalisir laku-laku yang kurang baik. Begitu Pak Kiai. Ini sungguh baik, kebetulan saya dan di kelas 11 ya, mengajar lagi bakat dan minat siswa. Jadi bakat itu memang udah dibawa sejak lahir. Jadi dispensasi ini kan mempunyai tujuan ya, tujuan kita mempunyai tujuan untuk ada program lah itu ya, tujuannya program untuk bersama-sama. Jadi ini sungguh bagus memang. Jadi ini mulai dibuat dulu, kebetulan dalam guru penggerak ini diambil judulnya ya, budaya positif, sangat bagus saya rasa. Apalagi sekarang ini ada budaya untuk ramah siswa peserta didik, jadi berkaitan. Jadi ini mungkin semua sangat bagus. Saya lihat kan anak dibawa potensinya itu udah dibawa ada sejak lahir, yang mana bakat itu dibawa kalau dia mempelajari dengan biasa relatif rendah, karena dia sudah punya bakat biasanya hasilnya akan lebih baik ya kalau daripada orang yang tidak punya bakat. Makanya kadang-kadang saya bilang ke anak, perhatikan apa bakat kamu kenali diri kamu. Jadi ini sungguh bagus tujuan kita untuk bersama-sama. Jadi hanya harapan saya jangan mati di sini aja. Jadi nanti ada ujungnya, tujuannya, ada penerapannya gitu dalam kita warga 88. Itu aja, terima kasih. Baik Bu Teo, terima kasih sarannya. Sekali lagi seperti yang disampaikan Bu Sari tadi, kami memang berharap, sekolah berharap ini tidak hanya semacam kayak diseminasi saja, tapi ada kelanjutannya. Yang diharapkan setiap guru membuat dari awalnya dulu membuat kesepakatan di kelas, bukan peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas, agar bahasanya lebih positif untuk menumbuhkan suasana di kelas itu yang lebih aman dan nyaman, sehingga seperti prinsipnya Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpusat pada siswa, pembelajaran yang menyenangkan, bahasanya menyenangkan muridnya juga menyenangkan gurunya. Sebenarnya merdeka muridnya, merdeka gurunya. Jadi tidak hanya senang muridnya, gurunya susah juga nggak bagus juga. Jadi intinya seperti itu. Jadi
Yang penting sekarang adalah kolaborasinya Bu Teo, saling mendukung untuk kegiatan ini sehingga program ini bisa berimbas ke semua Bapak Ibu guru. Demikian. Terima kasih Bu Teo. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan diseminasi ini tidak berhenti hanya diseminasi, tetapi Bapak Ibu kami berharap semuanya mulai dari masing-masing untuk membuat pengimbasan atau aplikasinya di kelas masing-masing dengan minimal membuat keyakinan kelasnya. Awalnya melihat keyakinan kelas, dan mudah-mudahan keyakinan kelas tidak hanya berlaku untuk kelas atau pelajaran masing-masing, tapi berlaku untuk semua pelajaran dan di dalam lingkungan baik lingkungan belajar sekolah maupun lingkungan bermasyarakat. Jadi siswa tidak baik di kelas doang, tapi di luar bermasalah juga maksud kami. Jadi anak itu mulai ditumbuhkan keyakinannya bahwa keyakinan tidak hanya berlaku di kelas, tapi juga untuk lingkungan sekolah maupun lingkungan bermasyarakat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas atensinya dan waktu yang diluangkan kepada kami dalam diseminasi ini. Mudah-mudahan kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi materi. Tentang sabar. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yaitu ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian ini bisa berbuah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Demikianlah cara singkat saya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat istilahnya testimoni mengenai tampilan dari rekan saya, yaitu Ibu Sri Nurnaningsih Presti dengan Bapak Santosa. Dari yang mereka tampilkan pada saat diseminasi mengenai hasil dari budaya positif, itu menurut saya sangat baik sekali. Bahkan pada saat itu saya juga melontarkan suatu pertanyaan yang intinya adalah bagaimana menciptakan suatu visi tentang budaya positif yang dimulai dari diri anak sendiri, maksudnya dari pribadi anak masing-masing. Menurut saya ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, karena dampaknya adalah bukan pada diri anak, tapi pada satu instansi sekolah, terutama untuk semua warga SMA Negeri 88 Jakarta. Jadi baik mulai dari siswanya, gurunya, pegawainya, bahkan mungkin termasuk masyarakat di dalamnya. Jadi menurut saya sangat baik sekali. Mengenai guru penggerak,
baik Ibu Sri Nurningsih Presti dengan Bapak Santoso, itu saya pribadi mengatakan bahwa keduanya adalah baik sekali dalam mengimbaskan kepada kami guru-guru untuk istilahnya memotivasi kami untuk menirukan atau membuat seperti mereka, menjadi seorang guru yang tidak hanya mengajar saja di kelas, tapi kita memiliki satu pengembangan diri, yaitu mengikuti guru penggerak. Jadi baik sekali, silakan dilanjutkan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.